jaminan hak asasi manusia dalam Konstitusi Republik Indonesia hasil amandemen. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan adanya perdebatan antara Soekarno, Sutomo dengan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin tentang apakah pasal-pasal hak asasi manusia perlu dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perdebatan tersebut berakhir dengan diakomodasinya pasal hak kebebasan berserikat dan berkumpul dengan pembatasan oleh undang-undang. Kekhawatiran Muhammad Hatta nampaknya dapat penguasa dan kekuasaan yang dijalankan apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi. Sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun 1949 sampai tahun 1959 justru dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan bisa dikatakan bahwa kedua undang-undang dasar tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusianya pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember tahun 1948. B. Jaminan perlindungan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1919. Pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat diwarnai dengan perdebatan antara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kelompok reformasi, dan kelompok sisa-sisa rezim orde baru. Pengakuan terhadap nilai hak asasi manusia diatur. Lebih spesifik, meskipun tidak secara rinci menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti dalam yurisdiksi internasional, kriminal court, tetapi undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan, di antara yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik serta yang termasuk dalam hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. C. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1919. A. Hak untuk hidup. B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. C. Hak untuk mengembangkan diri. D. Hak untuk memperoleh keadilan. E. Hak atas kebebasan pribadi. Kewajiban negara dan warga negara. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, warga negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, terutama di bidang hukum, harus didukung oleh para aparaturnya. Salah satu penunjang utama adalah adanya lembaga yang bersifat independen dan dipercaya oleh semua pihak, sehingga upaya implementasi perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan efektif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1919 menunjuk Komnas HAM sebagai badan penyelidik dan penyidik kasus pelanggaran
Berat hak asasi manusia bersifat independen sebagai badan sebagai salah satunya unsur penegak hukum dasar pelanggaran berat hak asasi manusia lembaga independen di manusia saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. D. Perlindungan hak asasi manusia dalam pengadilan anak. Anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak anak ini dapat terjadi di hampir semua sektor kehidupan, baik kehidupan publik maupun kehidupan yang privat. Pelanggaran hak anak dalam wilayah privat, salah satunya adalah anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Anak, khususnya anak perempuan, dalam hal ini merupakan salah satu anggota keluarga yang sering menjadi korban. Pengadilan anak merupakan suatu lembaga yang relatif baru dalam mekanisme penegakan hukum, khususnya bagi anak yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dapat diadili oleh pengadilan ini adalah anak yang dikategorikan sebagai anak nakal yang berusia 8 tahun sampai dengan 18 tahun serta belum terikat, sedang atau pernah terikat dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan anak ini berada di bawah Badan Peradilan Umum, sehingga hukum acara yang berlaku untuk pengadilan anak adalah KUHP. Kecuali fenomena ini seharusnya tidak hanya menjadi perhatian dari negara, akan tetapi keluarga sebagai lingkungan yang memiliki pembinaan mental. Keluarga harusnya bisa mengatur pergaulan anak, tidak dengan cara otoriter, akan tetapi lebih banyak pemberian ruang agar mengeksplorasi keinginan tanpa rasa takut. Kesimpulannya, peraturan atau jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan perkembangan dan kemajuan besar dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan dilandasi asas-asas yang berlaku universal dan mengatur banyak aspek termasuk perlindungan bagi kelompok rentan, perempuan, dan anak. Hingga peraturan mengenai pengadilan hak asasi manusia, undang-undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dan acuan praktis dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia. Namun terdapat kritikan bagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini karena di dalamnya hanya memuat norma tanpa sanksi, sehingga implementasi jaminan perlindungan hak asasi manusia masih dianggap abstrak. Kerjasama berbagai unsur dalam masyarakat, akademis, maupun pemerintah sangat diperlukan agar tercapai implementasi yang efektif atas perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa diskriminasi. Terima kasih.